Perpustakaan Islam pada masa kejayaan Islam. Kemajuan peradaban Islam berkaitan dengan kemajuan seluruh aspek atau bidang-bidang keilmuan. Pada masa klasik 650 sampai 1250 Masehi, keilmuan Islam berkembang pesat baik dalam pemikiran maupun peradaban Islam yang disebabkan oleh beberapa hal, seperti motivasi internal Islam itu sendiri maupun para khalifah yang cinta ilmu. Bukan hanya pada ilmu agama, namun juga ilmu-ilmu umum, sehingga ilmu pengetahuan terus berkembang disertai dengan munculnya perpustakaan pada masa kejayaan Islam. Pada masa kejayaan Islam, perpustakaan menjadi sarana belajar sehingga membuat umat Islam di masa itu mampu membangun sebuah peradaban besar di Jazirah Arab yang bertahan hingga berabad-abad lamanya. Perkembangan perpustakaan tidak terlepas dari masa kerajaan-kerajaan yang berjaya pada masa itu. Perkembangan perpustakaan muncul karena adanya kecintaan akan buku-buku dan ilmu pengetahuan oleh para raja-raja dan bangsawan serta kaum intelektual terdahulu. Dengan adanya kecintaan mereka terhadap ilmu pengetahuan, maka muncullah namanya perpustakaan. Ketika itu, Baghdad menjadi salah satu tempat pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam yang maju dan berkembang pada masa itu. Dalam sejarah peradaban Islam, ada dua kerajaan yang paling menonjol pada saat masa keemasan Islam, yaitu Kerajaan Umayyah di Spanyol yang berlangsung kurang lebih 8 abad dan Kerajaan Abbasiyah di Baghdad yang berlangsung selama kurang lebih 5 abad dan merupakan kerajaan yang mewakili kejayaan negara Islam di timur dan barat. Perpustakaan Bait Al-Hikmah. Pada masa pemerintahan Abbasiyah, berdiri sebuah tempat penyimpanan koleksi yang didirikan oleh Harun al-Rasyid yang merupakan perpustakaan terbesar di masa itu. Perpustakaan ini bernama Bait Al-Hikmah dan bertahan hingga tahun 1258 Masehi setelah adanya penyerangan dari bangsa Mongol ke Baghdad. Perpustakaan Bait Al-Hikmah ini didirikan oleh Khalifah Harun al-Rasyid dan kemudian menjadi besar pada masa Khalifah Al-Ma'mun. Perpustakaan ini lebih menyerupai sebuah universitas yang di dalamnya terdapat banyak buku. Bait Al-Hikmah pada masa kejayaannya telah menjadi pusat studi di mana para cendekiawan dan pencinta ilmu berkumpul untuk berdiskusi, muthala'ah, menerjemah, dan menyalin buku. Dengan adanya perpustakaan terbesar Bait Al-Hikmah menjadi salah satu bukti bahwa perkembangan dunia perpustakaan pada masa Islam klasik sudah sangat maju. Dengan koleksi yang sangat banyak, serta bukan hanya membahas ilmu agama saja, melainkan juga sudah mencakup ilmu-ilmu pengetahuan yang lainnya. Artinya, bahwa pada masa Islam klasik, banyak masyarakatnya sudah mengenal adanya tulisan dan pendidikan, dan hal tersebut lahir karena adanya kecintaan kaum intelektual atau para pemimpin dan bangsawan pada masa itu terhadap ilmu pengetahuan. Bait Al-Hikmah hancur ketika penyerbuan ke Baghdad yang dilakukan oleh bangsa Mongol. Tak kurang dari 200.000 pasukan Mongol mengepung kota itu. Pada 1258 Masehi, Hulagu Khan menyerbu Baghdad dan menjadi sebuah bencana besar yang menimpa peradaban dan literatur Islam. Hulagu Khan
adalah cucu dari penyerbu besar dari padang rumput di Asia Tengah, Mongolia, Genghis Khan. Mereka memporak-porandakan Baghdad, khalifah dan penduduk ditangkap, rumah-rumah dibakar. Tak sampai di situ, mereka juga membakar perpustakaan Bait al-Hikmah. Sejarawan Ibnu Khaldun mengungkapkan, manuskrip-manuskrip itu dihanguskan dan dilemparkan ke sungai Tigris. Sebuah legenda muncul. Air sungai Tigris berwarna hitam sekelam tinta pada hari pelemparan buku-buku dari berbagai perpustakaan ke sungai tersebut. Seorang cendekiawan Muslim, Al-Qalqashandi, menyatakan semua buku di perpustakaan Khalifah hancur. Semua jejak dan bermacam-macam ilmu pengetahuan yang terkandung di dalamnya pun juga ikut musnah. Hal serupa juga terjadi di kota-kota Irak lainnya seperti di Mosul. Beruntung, perpustakaan di Nizamiyah dan Muntanziriyah tak ikut dihancurkan sehingga memberikan manfaat besar pada masa selanjutnya. Sebelum jatuhnya Baghdad, bencana serupa menimpa sejumlah perpustakaan yang ada di wilayah Islam. Di antaranya, pembakaran buku-buku tertentu di Al-Hakam, Cordoba pada abad ke-11. Di Rey, hal itu terjadi pada 1027 Masehi. Juga pembakaran buku oleh tentara salib di Tripoli, Lebanon